Shalom, perkenalkan nama saya Fajatri Sutresno. Saya asal dari Solo. Saya berumur 25 tahun. Di sini saya mau bersaksi cerita pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Saya berlatar belakang dari keluarga non-Kristen, saya dari Muslim. Sejak kecil saya dididik dengan cara agama Muslim. Tapi suatu ketika waktu saya kelas 5 SD, saya terikat dengan game online waktu itu. Saya terikat dengan game online, kelas 5 SD, kelas 6 SD, bahkan semakin naik kelas itu saya semakin terikat gitu kan. Suatu ketika sampai di SMP, waktu SMP itu saya semakin parah, saya terikat parah. Dari game online itu saya mulai kenal yang namanya bicara kotor. Saya sering bicara kotor, saya sering ngata-ngatain orang gitu kan. Dan waktu itu saya mulai kenal yang namanya bolos sekolah. Saya tidak masuk sekolah, bahkan bolos sekolah itu sering sekali gitu kan. Masuk sekolah itu cuman seminggu 3 kali, 4 kali, dan itu terus saya lakukan terus menerus. Dan dari game online itu saya juga kalau main game online di warnet itu kan butuh uang gitu kan. Kalau misalnya uang saya habis, mau nggak mau saya pengen main, ya saya harus cari uang. Tapi waktu itu saya cari uang dengan cara mencuri. Waktu itu pertama kali saya curi uangnya orang tua, 10.000, 5.000, 20.000, 50.000 gitu kan. Tapi waktu itu kurang gitu kan. Kurang karena hari demi hari gitu kan, saya terikat banget. Ya akhirnya saya mulai curi uang orang lain gitu kan. Bahkan sampai suatu ketika itu saya pernah nyuri uang tuh sampai berjuta-juta, sampai jutaan gitu kan, sampai berjuta-juta. Saya cuman buat main game online gitu kan, buat main game online saya curi uang. Bahkan separah itu saya larikan uang SPP itu sering sekali gitu kan, sampai orang tua itu sering ya marah-marah sama saya gitu kan. Tapi waktu itu saya cukup parah, saya mau dikeluarkan dari sekolah, saya mau di DO dari SMP saya. Tapi waktu itu orang tua saya datang ke sekolah, memohon-mohon sama kepala sekolah, sama guru BK untuk saya tidak dikeluarkan gitu kan. Karena saya sudah sering banget disamperi sama guru BK ke rumah karena saya tidak pernah sekolah dan lain sebagainya. Waktu itu saya harus buat surat pernyataan kalau saya tidak bolos lagi gitu kan, biar saya bisa ikut ujian. Karena waktu itu saya udah kelas 3 SMP, tapi saya semakin hari semakin parah bolosnya gitu kan. Dan waktu itu saya masih bisa lulus dari SMP. Tapi waktu itu setelah lulus SMP, orang tua tanya, kamu masih niat enggak sekolah lagi gitu kan? Kamu masih niat sekolah lagi enggak? Kalau enggak, ya mending nggak usah sekolah. Kamu mending sudah terserah kamu aja mau ngapain gitu kan. Waktu itu secara pribadi saya enggak pengen sekolah. Saya mau habiskan hidup saya buat main game online gitu kan. Tapi waktu itu saya mikir kalau main game online kan butuh uang. Kalau saya enggak sekolah, saya dapat uang saku dari mana gitu kan. Tapi waktu itu ya udahlah, saya ambil keputusan buat saya lanjut sekolah. Saya lanjut sekolah buat cari uang saku gitu kan. Tapi waktu itu saya masuk di SMK di kota Solo, di SMK 6. Waktu itu saya masuk cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan itu saya keluar dari sekolah. Karena waktu itu dalam 3 bulan itu saya udah bolos sekolah tanpa izin itu udah belasan kali. Dan guru BK-nya itu datang ke rumah gitu kan. Guru BK datang ke rumah dan ngomong, kalau kamu tidak naik kelas, ya udah Pak, daripada saya tidak naik kelas, mending saya keluar. Saya tidak mau lanjut sekolah lagi, saya tidak mau lanjutin sekolah lagi. Dan setelah itu hidup saya luntang-luntung gitu kan. Saya di warnet, saya menghabiskan hidup saya di warnet, main sama teman-teman ya sesuka saya, semau saya gitu kan. Dan waktu itu di tahun 2009 itu saya putus sekolah. Dan saya habiskan waktu 2 tahun itu nggak lanjut sekolah sampai 2011. Tapi waktu sebelum 2011 ya 2011 awal itu saya ketemu sama temen gitu kan. Saya ketemu sama temen
temen ya awalnya ya kenalnya main game online bareng gitu kan, karena kan game online jadi dia waktu itu kuliah di Malaysia tapi orang Solo, rumahnya di Solo gitu kan, dan waktu itu sering main bareng, kenalan gitu kan. Waktu dia liburan kampus, dia pulang ke Solo, saya diajak ketemu gitu kan, saya diajak main, saya disuruh nemenin dia pergi kemana-mana, main ke mall lah, main ke warnet, saya suruh nemeni gitu kan. Dan waktu itu tiba-tiba ya mungkin dia tahu kalau saya udah putus sekolah, saya udah nggak lanjut sekolah lagi, tiba-tiba dia nawarin, kamu mau nggak sekolah lagi? Kamu mau nggak sekolah lagi, saya biayai, dia bilang seperti itu. Tapi waktu itu sebenarnya orang tua masih mampu gitu kan, orang tua saya masih mampu, masih bisa lah buat membiayai saya sekolah, tapi mungkin udah nggak percaya lagi sama saya karena kelakuan saya yang sebelumnya cukup parah gitu kan. Dan waktu itu akhirnya saya ambil keputusan untuk saya mau sekolah gitu kan, saya mau sekolah lagi dan dibiayai sama teman saya itu. Dan waktu itu saya kepo gitu kan, kenapa kok teman saya ini mau nyekolahin saya, kenapa kok teman saya namanya Vedo ini mau membiayai saya sekolah. Waktu itu dia cuma ngomong, mungkin ini jawaban dari Tuhan gitu kan, mungkin ini jawaban dari Tuhan kalau kamu harus sekolah lagi. Dan waktu itu saya enggak gubris omongannya gitu kan, tapi ya udahlah, saya mau sekolah lagi. Setelah itu saya daftar lagi, saudara, saya daftar lagi di SMK 6 dengan tidak punya rasa malu gitu kan. Setelah keluar tapi lanjut mau sekolah lagi di sana, dan waktu itu saya ditolak, saya nggak keterima. Dan waktu itu teman saya ngomong, kamu sekolah di sini aja di dekat rumahku, namanya itu SMA Kristen 2. Waktu itu secara pribadi saya nolak, kok sekolahnya Kristen gitu kan, kok sekolahnya Kristen, dan keluarga saya juga nolak, kok sekolahnya Kristen dan lain sebagainya. Ya saya normal gitu kan, karena saya Muslim gitu kan, saya Muslim dan sekolah ini Kristen. Waktu itu saya cuma nanya sama teman saya, kok sekolahnya Kristen. Waktu itu teman saya cuma ngomong, saya tidak ada niat buat mengkristenisasi kamu, aku tidak ada niat buat menjadikan kamu sebagai orang Kristen gitu, enggak. Tapi emang sekolah ini murah dan emang mampunya dia juga segitu, ya udahlah, saya nggak ambil pusing, ya udah, yang penting saya sekolah, saya sekolah di sana. Dan waktu itu saya daftar di sana dengan rasa yang cukup apa ya, dalam hati itu menggerutu, ini sekolah apa kok sekolahnya jelek gitu kan, bangunannya itu jelek sekali, masa papan tulis masih pakai kapur dan lain sebagainya, benar-benar di luar ekspektasi saya gitu. Sekolah apa gitu kan, wah mas, pasti nanti muridnya nakal-nakal dan lain sebagainya. Dan waktu itu masuk pertama kali dan benar saudara, sekolahnya murid-muridnya itu benar-benar parah gitu kan. Waktu itu yang daftar di angkatan saya kelas 1 itu cuma 60. Jadi saya cukup kaget juga, ini sekolah apa kok muridnya cuma 60 yang daftar. Waktu itu dibagi 4 kelas, satu kelas itu 15 anak, benar-benar ini sekolah apa. Dan murid-muridnya itu benar-benar nakal-nakal semua, bicaranya itu bicara kotor semua dan lain sebagainya. Waktu itu wah ya udahlah, yang penting saya sekolah, yang penting saya rajin, yang penting saya belajar yang rajin, cari ranking 1, mungkin saya bisa ngasih feedback sama teman saya Vedo, karena dia udah membiayai saya sekolah, ya saya ngasih feedback ke dia lah dengan prestasi saya mungkin. Dan waktu itu saya jalani sekolah dengan cukup mulus gitu kan, saya rajin gitu kan. Dan waktu itu di selama semester 1 itu saya nggak ngalami apa-apa. Tapi waktu di semester 2 pernah ngalami kejadian cukup aneh juga gitu kan. Waktu itu handphone saya itu ketinggalan di sekolah, HP saya itu ketinggalan di laci, di kolong meja gitu kan. Waktu itu saya udah pulang, udah di rumah, tapi sorenya itu baru ingat, sekitar jam 3, setengah 4 itu baru ingat kalau handphone saya ketinggalan di sekolah. Waktu itu saya langsung tancap gas gitu kan, pergi ke sekolah. Sampai sekolah udah tutup. Waktu itu saya minta izin sama penjaga sekolah, mau minta izin buat ambil HP di kelas saya. Waktu saya jalan ke kelas saya gitu kan, di depan pintu kelas saya masih ingat betul, di depan pintu kelas saya ada sekitar 6-10 orang, mereka berdoa. Itu kakak kelas saya semua, cewek semua, waktu itu berdoa dengan cara nangis-nangis. Waktu itu saya pikir, ini mereka sedang ngapain gitu kan, ini pada ngapain kok berdoa sampai nangis-nangis gitu kan. Ya saya pikir mending pulang gitu kan, mending pulang, bubuk siang, enak di rumah gitu kan. Ya udah, saya nggak gubris itu, saya ambil HP balik. Dan waktu itu
besoknya lagi ketika saya pengen sarapan di sekolah karena orang tua nggak bikin sarapan gitu kan. Saya datang ke sekolah jam 6 pagi, sampai sekolah jam 6 pagi itu mereka yang berdoa tadi, mereka sudah datang. Mereka udah berdoa lagi dengan cara mereka nangis-nangis. Waktu itu saya nggak tahu mereka sedang ngapain. Dan waktu itu lanjut, setelah saya tahu mereka berdoa pagi, istirahat, di jam istirahat, saya main ke perpus, mereka berdoa lagi. Dengan cara gilanya, mereka setiap pagi, setiap istirahat, setiap sore, bahkan pulang sampai sore, mereka selalu berdoa. Waktu itu saya mikir, ini mereka sedang ngapain gitu kan. Waktu itu saya tanya sama teman saya, bro ini pada ngapain sih? Mereka baru berdoa, ya tahu mereka berdoa, cuman ini berdoa buat apa? Teman saya mungkin nggak tahu secara jelasnya, tapi waktu itu saya cukup merasa aneh gitu, apa yang sedang mereka lakukan gitu kan. Pada waktu itu, singkat cerita, masuk semester 2 di awal bulan Januari, saya mengalami hal yang pertama kali saya alami gitu kan. Waktu itu kalau sebelum pelajaran di sekolah saya itu ada renungan pujian. Jadi ada renungan singkat sama nyanyi gitu kan. Kalau bahasanya saya tahu itu nyanyi gitu kan. Waktu itu dalam hati ada sebuah dorongan untuk ikut nyanyi. Ikut nyanyi. Jadi selama semester pertama itu saya tidak pernah ikut nyanyi, saya tidak pernah mendengarkan renungan singkatnya. Tapi waktu di semester 2 ini tiba-tiba saya pengen ikut nyanyi gitu kan. Saya minta buku lirik-lirik lagu, ya isinya itu lirik-lirik lagu pujian rohani gitu kan. Saya minta satu, ada satu teman maju mimpin nyanyi lagu pujian. Teman saya tanya, ini kita mau nyanyi apa gitu kan. Ada teman yang lain jawab, kita nyanyi Bapa Sentuh Hatiku aja. Kita nyanyi Bapa Sentuh Hatiku aja. Dan waktu itu saya cari lagunya, saya cari judulnya Bapa Sentuh Hatiku gitu kan. Udah ketemu, dan waktu itu ketika pujian itu dinyanyikan gitu kan. Waktu pujian masuk ref gitu kan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Dan waktu itu saya mengalami sebuah hal yang belum pernah saya alami gitu kan. Saya merasa ada damai sejahtera dalam hati saya gitu kan. Saya merasakan ada sebuah sentuhan gitu kan. Benar-benar saya belum pernah mengalami. Dan waktu itu saya mulai agak meneteskan air mata gitu kan. Dan waktu itu saya merasa pengen cari tahu, ada sebuah dorongan untuk cari tahu siapa Yesus itu. Bapa yang orang Kristen sembah itu siapa? Cara orang Kristen beribadah itu seperti apa? Waktu itu ada sebuah dorongan untuk cari tahu. Dan singkat cerita saya tanya sama satu teman namanya Bagio gitu kan. Saya tanya sama dia, gimana cara ibadah orang Kristen itu gimana. Dan kebetulan juga ada teman saya juga satu gereja sama dia namanya Mawar juga. Teman saya SMK dulu juga ngajak juga ke gereja. Ya udahlah, waktu itu saya ambil keputusan untuk pergi ke gereja. Tapi waktu itu saya takut gitu kan. Secara pribadi saya takut. Saya diajak pertama kali ibadah itu di Januari 2012 juga tanggal belasan. Waktu itu diajak ibadah youth, ibadah pemuda gitu kan. Waktu itu rasanya itu nggak pengen berangkat. Secara pikiran saya takut gitu kan. Nanti kalau di gereja diapa-apain gimana ya? Karena saya nggak tahu gitu kan, di gereja ngapain itu saya nggak tahu. Tapi waktu itu ada sebuah dorongan untuk datang berangkat gitu kan. Ya udah, waktu itu saya berangkat sendiri sampai gereja. Saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Pertama kali ke gereja saya nggak tahu apa-apa, nyanyi aja nggak hafal, dengerin firman aja nggak mudeng gitu kan. Ya udahlah, saya cuman taat aja, datang cari tahu. Tapi di hari-hari selanjutnya itu selalu ada sebuah dorongan untuk cari tahu terus gitu kan. Cari tahu terus, Yesus itu siapa, Bapak itu siapa, yang orang Kristen sembah itu siapa. Tapi waktu itu di bulan Maret, tanggal 23 Maret 2012, saya masih ingat betul ada retreat pemuda remaja di gereja saya, di tempatnya di Villa Indrasari di Tawangmangu. Waktu itu di sana awal perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Saya masih ingat bagaimana ada satu pengkhotbah ngomong, kalau kamu mau hidup baru, kalau kamu mau hidupmu baru, tapi masih ada hidupmu yang lama masih tinggal dalam hidupmu, ya kamu tidak bisa gitu kan. Kamu harus tinggalkan hidupmu yang lama itu biar ada kehidupan yang baru dalam hidup. Waktu itu saya sangat terpukul, saya merasa saya sangat berdosa gitu kan. Banyak hal yang sudah saya lakukan, saya dulu
kehidupan saya nakal gitu kan, benar-benar banyak hal yang saya alami zaman dulu. Dan waktu itu saya mau bertobat, saya ambil keputusan untuk bertobat, saya mau tinggalkan hidup lama saya. Dan waktu itu saya ambil komitmen menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya waktu itu. Dan waktu itu setelah retret, hidup saya diubahkan sama Tuhan. Saya bersyukur saya boleh mengikut Tuhan waktu itu. Dan cerita nggak berhenti di situ, saudara. Ketika mungkin saya boleh bertobat di bulan Maret, dan setelah itu saya boleh semangat melayani Tuhan. Tapi waktu itu orang tua saya tidak tahu kalau saya sering ke gereja. Orang tua saya tidak tahu kalau saya pergi ke gereja gitu kan. Selama dari Januari sampai bulan Maret itu, ketika hari Minggu saya ditanya, kamu mau kemana? Saya cuma jawab, saya mau pergi, saya mau main. Saya tidak berani ngomong sejujurnya sama orang tua saya. Tapi waktu itu di bulan April orang tua tahu kalau saya ke gereja gitu kan. Di bulan April orang tua saya tahu kalau saya pergi ke gereja. Dan waktu itu saya waktu sedang ibadah, saya di SMS. Waktu itu zaman SMS gitu kan, saya di SMS cepat pulang. Semua orang rumah sudah nunggu. Waktu itu saya takut sekali, saudara. Saya merasa apa ya, yang selama ini saya sembunyikan akhirnya ketahuan gitu kan. Saya merasa takut sekali. Dan pada waktu itu saya sampai rumah, saya dimarahi habis-habisan. Orang tua marah gitu kan. Kebetulan papa saya udah nggak ada, kakak saya 2, mama saya 1 gitu kan. Bener-bener mereka marah gitu kan, nangis-nangis, mungkin kecewa dengan saya, apa yang sudah saya lakukan. Tapi waktu itu saya cuma bisa diem gitu kan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bisa diem. Dan waktu itu setelah kejadian itu saya kok ikut Tuhan seperti ini gitu kan. Kok ikut Tuhan itu seberat ini. Waktu itu orang tua bahkan sampai ngomong, kamu pergi aja dari rumah. Kalau kamu tidak nurut sama orang tua, kamu pergi aja dari rumah. Waktu itu saya cuma bisa diem, saya tidak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Dan waktu itu setelah besoknya saya sekolah, saya udah nggak niat sekolah, saya udah nggak niat ngapa-apa. Rasanya itu pengen kayak bunuh diri gitu, saudara. Kok ikut Tuhan tuh kok berat. Katanya ikut Tuhan tuh enak, katanya ikut Tuhan tuh selalu sukacita. Tapi kok saya ngalami hal seperti ini gitu kan. Tapi waktu itu saya tanya sama satu teman saya yang bahagia itu, kenapa kok seperti ini? Dia mungkin enggak tahu, mungkin belum pernah ngalami apa yang saya alami, jadi bingung. Akhirnya dia bawa saya ke anak pendeta saya, namanya Ko Henry itu, Pak. Namanya Ko Henry. Waktu itu saya cerita sama dia bagaimana saya ngalami proses seperti ini, kenapa kok ikut Tuhan seperti ini. Dia cuma ngomong waktu itu, yaitu proses dari Tuhan. Emang ikut Tuhan tuh enggak gampang gitu kan. Banyak hal yang harus ditinggalkan. Ikut Tuhan itu harus benar-benar memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun, bahkan dari keluargamu gitu kan. Setelah itu saya benar-benar ngerti, saya dikuatkan dengan adanya keluarga, dengan adanya orang-orang gereja, dengan adanya teman-teman saudara seiman saya dikuatkan dan terus melayani Tuhan. Bahkan waktu itu saya tidak digubris sama keluarga, berbulan-bulan saya tidak dikasih uang saku, saya tidak ngomong aja nggak digubris gitu kan. Tapi saya bersyukur gitu kan, saya boleh ada sampai hari ini, sampai di tahun 2019 ini, bahkan hampir 8 tahun saya ikut Tuhan gitu kan. Saya boleh mengalami proses demi proses. Saya bersyukur saya boleh ada di tempat ini, semua karena kasih karunia Tuhan gitu kan. Saya mungkin tidak bisa apa-apa, tapi waktu itu saya ambil keputusan untuk ikut Tuhan dan hidup saya boleh dipulihkan dan saya bersyukur gitu kan. Cerita nggak berhenti di situ, saudara. Jadi pada tahun 2012 di bulan April atau Mei gitu kan, waktu itu saya iseng buka Facebook, saya chat satu teman saya waktu kecil, teman main gundu gitu kan, teman main peta umpet. Saya chat dia kan Kristen. Saya cerita bahwa saya udah ikut Tuhan, saya percaya Yesus, dan waktu itu dia ngajak saya, ayo ikut persekutuan, ayo ikut persekutuan anak-anak sekolah di Jebres, tempatnya di daerah Bibis. Waktu itu saya ikut di hari Jumat sore gitu kan, saya ikut dia berangkat bareng. Waktu sampai di tempat persekutuan itu saya kaget. Orang yang selama ini saya temui di sekolah, yang setiap pagi, setiap istirahat, setiap pulang sekolah, yang mereka selalu berdoa nangis-nangis, itu saya temui di tempat persekutuan itu. Itu kakak kelas saya, dan waktu itu saya agak malu karena mereka taunya saya itu orang Muslim gitu kan. Taunya saya tidak percaya Tuhan, dan waktu itu langsung saja saya disamperi sama mereka.
ditanya-tanya, bukannya kamu orang muslim ya, bukannya kamu belum percaya Tuhan. Waktu itu saya cerita bahwa saya udah ikut Tuhan gitu kan. Dan setelah itu, setelah saya ikut persekutuan, besoknya langsung di sekolah, pulang sekolah itu saya diajak, ayo ikut doa sekolah. Oh ternyata yang selama ini mereka lakukan itu namanya doa sekolah. Waktu itu saya agak malu gitu kan. Saya pertama kali, mungkin waktu itu saya tidak ada teman buat datang doa sekolah, akhirnya saya tolak. Besok-besoknya lagi karena saya diajak terus karena sungkan, ya udahlah saya ikut gitu kan. Saya ikut dan waktu itu ketika saya doa sekolah, hari demi hari saya ikuti mereka, saya semakin tahu gitu kan. Oh selama ini yang kakak-kakak kelas saya lakukan, mereka berdoa nangis-nangis itu berdoa untuk memberkati sekolah, untuk berdoa untuk guru-guru, berdoa untuk teman-teman yang nakal biar dijumpai Tuhan Yesus, untuk berdoa untuk teman-teman yang mungkin belum percaya Tuhan bisa percaya sama Tuhan, bisa ditemui Tuhan, bisa dipulihkan Tuhan. Dan waktu itu saya bersyukur gitu kan. Oh ternyata yang selama ini mereka lakukan juga buat untuk saya mungkin. Waktu itu saya berterima kasih sama mereka gitu kan. Mereka sudah taat setia terus mengerjakan doa mereka dan akhirnya boleh ada saya ada di tempat ini gitu kan. Saya boleh dijumpai Tuhan Yesus, saya boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika waktu di retreat dulu. Dan waktu itu saya semakin hari ikut persekutuan, saya semakin tergabung di persekutuan itu namanya Firehouse dari Fire Generation. Saya ikut di sana hari demi hari, tahun demi tahun. Saya dididik di sana, saya diajari banyak hal, bagaimana saya harus bayar harga, saya harus mempunyai belas kasihan untuk jiwa-jiwa dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu saudara, di tahun 2014 ketika saya kelas 3 SMA, saya mengalami pergumulan yang mungkin saya bingung, saya harus lanjut kuliah atau saya lanjut kerja atau saya ngapain. Saya bingung sekali pada waktu itu. Dan secara manusia tuh saya pengen kuliah gitu kan. Secara pribadi tuh saya pengen lanjut kuliah karena saya merasa kalau saya masih mampu lah untuk ngikutin perkuliahan gitu kan. Saya masih bisa mikir gitu kan. Saya masih bisa ngikuti. Dan pada waktu itu saya daftar kuliah jalur undangan gitu kan. Saya daftar kuliah tapi tidak keterima. Dan lanjut itu saya cerita sama teman saya yang udah biayai saya sekolah. Saya cerita aku harus kerja atau harus kuliah atau harus ngapain gitu kan. Teman saya ngasih pilihan gitu kan, kamu kuliah aja tapi kuliah yang bagus sekalian, yang di tempat sini. Itu susah gitu kan, aku bilang itu susah. Tapi waktu itu teman saya juga nawarin, kamu tak lesin bahasa Inggris, nanti ikut aku kerja di Malaysia aja, kamu ikut kerja saya di sana, mungkin ya itu. Tapi waktu itu saya masih bingung, saya harus kemana gitu kan. Dan waktu itu 2014 juga dari Fire Generation itu mengadakan Fire Leadership Training. Jadi ada leadership training di salah satu tempat gitu kan. Dan waktu itu saya ikut itu, dan di sana saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya harus kemana, saya harus ngapain, saya harus setelah habis lulus SMA aku harus ngapain Tuhan. Waktu itu Tuhan cuma ngomong secara kayak ngomong sama saya itu, kamu melayani aku aja dengan segenap hidupmu, kamu hidupmu buat melayani aku aja. Waktu itu saya cukup hancur hati karena sebenarnya saya pengen kuliah, tapi kok saya harus benar-benar menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan gitu kan. Waktu itu saya mikir apa, saya harus full time, saya harus full time untuk melayani Tuhan. Dan waktu itu sebenarnya dalam hati juga udah ngerasa ya mau full time gitu kan. Tapi waktu itu saya masih takut untuk ambil keputusan. Saya nggak ngomong sama pemimpin-pemimpin karena saya waktu itu saya pengen full timer di yayasan gitu kan, di yayasan yang menaungi Fire Generation. Dan waktu itu saya masih nekat buat daftar kuliah, tapi nggak keterima. Dan waktu itu banyak pilihan lagi. Benar-benar waktu itu saya dipanggil kepala sekolah saya untuk ditawarin. Waktu itu saya ditawarin, saya carikan beasiswa untuk kamu kuliah gimana? Kuliah swasta di kota Solo aja, nanti saya carikan beasiswa untuk kamu. Waktu itu secara pribadi saya, wah Tuhan ini kuliah Tuhan di depan mata, nggak perlu bayar gitu kan. Tapi waktu itu
di hati itu saya ngerasa nggak damai sejahtera gitu. Waktu itu saya ambil keputusan saya mau full time. Ya udah, waktu saya ngomong sama kepala sekolah, Pak maaf bukannya saya gimana saya nggak maksud buat nolak, tapi saya udah yakin kalau saya mau full time gitu kan. Saya mau full time di salah satu yayasan, dan waktu itu saya ambil keputusan untuk full timer di Yayasan Saluran Berkat untuk Negeri, dan saya ambil keputusan untuk saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan waktu itu benar-benar sampai hari ini saya boleh bekerja di yayasan itu, dan saya boleh mengikut Tuhan. Semuanya itu kasih karunia gitu kan. Semuanya kasih karunia, karena dulu saya itu siapa gitu kan. Saya bukan siapa-siapa, tapi karena kasih karunia Tuhan tuh saya boleh ada di tempat ini. Saya bersyukur ketika Tuhan boleh menulis ceritanya melalui hidup saya sampai hari ini. Saya boleh melayani Tuhan sampai hari ini. Saya boleh ikut Tuhan sampai hari ini. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Saya cuma mau berpesan buat semuanya, buat saudara-saudara yang mungkin melihat video ini, terus jadi berkat, terus jadi dampak dimanapun Tuhan menempatkan kamu semua. Terima kasih, cukup sekian cerita saya, semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati.